Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Tori, mahasiswa S1 Ilmu Keolahragaan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Ilmu Pelatihan Dasar yang ditugaskan oleh Bapak Deden Akbar Izzuddin SPD MPD selaku dosen mata kuliah Ilmu Pelatihan Dasar. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menerangkan tentang kurikulum vitae dari Bapak Deden Akbar Izzuddin SPD MPD ini. Data pribadi. Nama: Deden Akbar Izzuddin SPD MPD. Tempat tanggal lahir: Bandung, 4 April 1992. Jenis kelamin: laki-laki. Agama: Islam. Alamat: Kampung Cibiru Hilir, RT 2 RW 2, Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Nomor handphone 0812 8917 8630. Status menikah. Email: dedenakbarizzuddin@gmail.com. Lalu riwayat pendidikan: Sekolah Dasar SD Negeri Cibiru 9 Bandung 1998 hingga 2004. Lalu SMP Negeri 1 Cileunyi Bandung 2004 hingga 2007. Lalu SMA Negeri 1 Cileunyi Bandung tahun 2007 hingga 2010. Perguruan tinggi Universitas Pendidikan Indonesia, program studi pendidikan kepelatihan olahraga tahun 2010 hingga 2014. Lulusan terbaik atau cum laude, prodi PKO. Lalu Universitas Negeri Jakarta, pasca sarjana, program studi pendidikan olahraga tahun 2015 hingga 2017. Lulusan terbaik, prodi POR. Lalu pengalaman bekerja: guru PJOK SMK PGRI Telaga Sari tahun 2015 hingga sekarang. Lalu asisten dosen mata kuliah teori belajar motorik Unsika 2016. Pelatih dayung rowing Karawang tahun 2015. Pelatih fisik IPSI Silat Karawang tahun 2016. Pelatih fisik panahan Karawang tahun 2017 hingga sekarang. Lalu konsultan Sport Strength and Conditioning 2015 hingga sekarang. Lalu konsultan dan instruktur program Outdoor Education PAUD dan TK 2014 hingga sekarang. Lalu konsultan penelitian olahraga 2015 hingga sekarang. Lalu pembina instruktur Outbound Instruktur Bond Indonesia 2014 hingga sekarang. Lalu dosen ilmu keolahragaan Fakultas Ilmu Kesehatan Unsika tahun 2018 hingga sekarang. Lalu ada prestasi yang diraih, yaitu peraih medali emas dan perunggu dalam kejuaraan Dayung Porda Bekasi 2014 dan juga peraih medali perak dalam kejuaraan internasional dayung Varsity Boat Race di Malaysia tahun 2014. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke materi. Materi yang saya dapatkan adalah tentang latihan interval atau interval training. Banyak versi tentang definisi interval training ini. Yang pertama adalah menurut Suharjana tahun 2013 pada halaman 68. Beliau menjelaskan bahwa latihan interval adalah latihan mengkombinasikan lari jarak atau jarak lari, kecepatan lari, dan waktu istirahat. Latihan interval juga menggunakan prinsip penambahan beban dalam setiap latihannya. Itu menurut Suharjana. Dan sekarang menurut Sugiharto tahun 2014 pada halaman 54, beliau menjelaskan bahwa latihan interval memiliki ciri-ciri adanya variasi antara kerja dan latihan. Interval training tidak hanya memungkinkan atlet bekerja saat intensitas tinggi, tetapi atlet dapat bekerja saat latihan yang terus-menerus. Lalu menurut Harsono tahun 2016, halaman 18, menjelaskan bahwa latihan interval adalah sistem latihan yang disisipi dengan interval-interval yang berupa masa istirahat. Latihan interval tidak perlu mengacu kepada metode latihan tertentu. Jadi menurut Harsono ini, pada tahun 2016, beliau menjelaskan bahwa latihan interval itu tidak mengacu kepada metode latihan tertentu. Dan menurut saya pribadi, latihan interval itu adalah bentuk latihan kombinasi antara kerja, latihan, dan waktu istirahat. Latihan interval juga mempunyai banyak variasi di dalamnya. Di antaranya adalah penambahan beban dalam setiap latihannya. Dan ini adalah beberapa hal yang harus dipenuhi dalam menyusun interval training. Jadi sebelum kita menyusun interval training itu ada beberapa hal yang perlu kita penuhi, yaitu
Pertama, lamanya latihan. Lalu ada beban atau intensitas latihan. Lalu 3, ulangan atau repetisi melakukan latihan. Yang kita ketahui sama-sama bahwa repetisi adalah kunci dari kesuksesan, dimana kita harus terus mengulang. Begitu juga pada latihan interval training ini. Lalu masa istirahat atau recovery interval. Lalu latihan interval dapat diterapkan pada semua cabang olahraga yang membutuhkan endurance dan stamina, misalnya atletik, basket, bulu tangkis, tenis, dan futsal, sepak bola, dan banyak olahraga lainnya yang membutuhkan interval training ini, terutama olahraga yang membutuhkan endurance di dalamnya. Lalu istirahat dalam latihan interval training adalah istirahat aktif, yaitu berupa jalan, bukan istirahat pasif yang langsung dalam setelah aktivitas. Jadi yang maksud dalam istirahat aktif di sini tuh kita tetap melakukan bentuk latihan, cuman intensitasnya rendah gitu. Tetap bergerak, tubuh kita tidak setelah olahraga kita diam gitu, enggak kayak gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan istirahat aktif. Lalu penjelasan ahli di atas tadi itu dapat disimpulkan bahwa latihan interval adalah latihan yang dilakukan dengan menentukan waktu capaian dengan selang waktu istirahat aktif yang telah ditentukan. Seperti itu teman-teman. Lalu daya tahan. Daya tahan menurut Harsono tahun 1988 pada halaman 155 menjelaskan bahwa daya tahan adalah keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja untuk waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebih setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Lalu menurut Sukadianto 2011 halaman 60, beliau juga menjelaskan istilah daya tahan dalam dunia olahraga dikenal sebagai kemampuan peralatan organ tubuh olahragawan untuk melawan kelelahan selama berlangsungnya aktivitas atau kerja. Itu adalah definisi daya tahan. Lalu daya tahan itu dibagi menjadi 2 teman-teman yang perlu kita tahu. Kembali menurut Sukadianto tahun 2011 pada halaman 60 itu, pengertian ketahanan ditinjau dari kerja otot adalah kemampuan kerja otot atau sekelompok otot dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan pengertian ketahanan dari sistem energi adalah kemampuan kerja organ-organ tubuh dalam jangka waktu tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan. Salah satunya adalah VO2 max. Nah, jadi Sukadianto pada tahun 2011 ini menjelaskan tentang pengertian ketahanan yang ditinjau oleh kerja otot dan juga ketahanan yang dilihat dari sistem energinya. Lalu menurut McArdley dalam Sukadianto juga 2011 pada halaman 61, jadi bertampingan halamannya 60 dan 61. Faktor yang berpengaruh dalam ketahanan adalah kemampuan maksimal juga dari tubuh manusia. Setiap sel membutuhkan oksigen untuk mengubah energi makanan menjadi ATP atau adenosin trifosfat. Jadi faktor menurut McArdle itu dia menjelaskan tentang faktor yang berpengaruh di dalamnya gitu. Lalu next, dalam jurnal Johe tahun 2013 tentang VO2 max mengatakan bahwa VO2 max atau also maximal oxygen consumption, maximal oxygen uptake, peak oxygen uptake, or maximal aerobic capacity is the maximum capacity of an individual's body to transmit through circulatory system and use oxygen in motor muscle. Dimana itu artinya adalah semakin besar VO2 max, maka semakin efisien pula sistem pernafasannya. Menurut Carter J tahun 2015, dia mempunyai definisi sendiri, yaitu higher oxygen consumption of an individual show her or him more efficient cardiorespiratory system. Dimana artinya adalah oksigen merupakan salah satu bahan bakar yang dibutuhkan manusia dan salah satu komponen yang dibutuhkan otot beraktivitas berat atau ringan. Setiap cabang olahraga tentunya memerlukan VO2 max untuk menunjang dalam pertandingan. Seperti itu teman-teman. Lalu di sini ada prinsip latihan. Prinsip latihan menurut Harsono tahun 1992 agar prestasi olahraga dapat meningkat,
latihan haruslah berpedoman pada teori serta prinsip latihan yang benar dan sudah diterima secara universal. Jadi agar kita mendapat prestasi dari proses yang kita jalanin itu, kita harus latihan yang benar dengan teori prinsip yang sudah diterima secara universal gitu. Jadi di sini ada beberapa prinsip latihan yang dapat dijadikan pedoman menurut Harsono 2015 pada tahun 2015 itu pada halaman 10 ialah sebagai berikut. Pertama, adanya beban lebih. Kedua, ada individualisasi. Ketiga, ada perkembangan multilateral. Keempat, ada kembali ke asal. Kelima, ada spesifikasi. Keenam, ada densitas latihan. Ketujuh, ada recovery. Dan kedelapan, ada variasi latihan. Nah, itulah prinsip latihan menurut Harsono yang sudah diterima secara universal gitu. Next, sedangkan Sukadianto pada tahun 2011 mengemukakan beberapa prinsip-prinsip latihan yang perlu dipahami oleh para pelatih ataupun seorang pelaku olahraga. Jadi tadi ada prinsip menurut Harsono dan sekarang ada prinsip menurut Sukadianto. Nah, prinsip menurut Sukadianto ini mempunyai 12 prinsip. Yang pertama adalah prinsip kesiapan. Yang kedua adalah prinsip individual. Yang ketiga adalah prinsip adaptasi. Yang keempat adalah prinsip beban berlebih. Yang kelima adalah prinsip progresif. 6 adalah prinsip variasi. Ketujuh, prinsip spesifikasi. Kedelapan, prinsip pemanasan dan pendinginan. Yang kesembilan adalah prinsip latihan jangka panjang. Yang ke-10 prinsip tidak berlebihan. 11 prinsip sistematik. Dan 12 prinsip berkebalikan. Itu menurut Sukadianto. Ada juga 5 prinsip yang dilakukan untuk latihan interval yang dijelaskan oleh Fox, Bowers, dan Voss pada tahun 1994 sebagai berikut. Yang pertama, menurut Fox, Bowers, dan Voss adalah ukuran dan jarak interval kerja. Lalu yang kedua, jumlah ulangan setiap latihan. Yang ketiga, interval sela atau waktu di antara interval kerja. Yang keempat adalah jenis kegiatan selama interval sela. Dan kelima adalah frekuensi latihan per minggu. Jadi tetap ada beliau mengemukakan tentang jumlah ulangan setiap latihan, di mana itu tandanya repetisi is key. Itu adalah kunci dari sebuah kesuksesan kalian. Lalu ada komponen-komponen latihan. Menurut Wiguna tahun 2017 halaman 24 hingga 28, komponen-komponen latihan meliputi variabel latihan, volume latihan, intensitas latihan, dinamika latihan, dinamika intensitas dan volume latihan, serta kompleksitas latihan. Itu menurut Wiguna, dan sekarang ada menurut Bowers dan Fox pada tahun 1992. Bowers dan Fox ini selalu mengemukakan tentang latihan interval. Terus menurut beliau ada 3 cara menentukan intensitas latihan dalam menyusun latihan interval. Jadi beliau menjelaskan tentang 3 cara menentukan intensitas latihannya dalam latihan interval tersebut. Lalu yang pertama, metode denyut nadi. Pada lelaki atau perempuan usia kurang dari 20 tahun, denyut nadi mencapai 180 sampai 190 per menit. Selama melakukan interval kerja, akan menjadi indikator kerja dengan cukup giat. Lalu yang kedua, metode pengulangan. Metode ini berdasar pada intensitas interval kerja, yaitu banyaknya interval kerja atau ulangan setiap susunan latihan. Lalu yang ketiga, metode lari cepat. Metode ini menentukan giatnya interval kerja dengan menghitung waktu tempuh lari dalam beberapa jarak lari. Nah, tetap Bowers dan Fox selalu menjelaskan tentang metode pengulangan. Berarti itu tandanya tetap pengulangan itu penting dalam sebuah latihan. Lalu ada hakikat interval training. Menurut Sukadianto tahun 2017 pada halaman 73, definisi interval training itu sendiri adalah suatu sistem latihan yang diselingi oleh interval-interval atau yang berupa masa-masa istirahat. Semisal, lari, istirahat, dan seterusnya. Metode interval training adalah metode latihan yang lebih mengutamakan pemberian waktu interval atau istirahat pada saat antar set. Jadi, interval training itu menurut Sukadianto tuh lebih mengutamakan waktu istirahat. Jadi selang-seling aktivitas istirahat, istirahat. Namun istirahat di sini adalah istirahat aktif kayak gitu. Terus
menurut Wiguna tahun 2017 pada halaman 165 bahwa latihan interval training merupakan bentuk latihan dengan masa-masa istirahat. Masa istirahat dalam latihan interval dibedakan menjadi dua. Nah, di sini masa istirahat yang dari tadi kita bicarakan itu ternyata menurut Wiguna itu dibagi menjadi dua, yaitu ada istirahat aktif atau lari-lari kecil gitu. Kita tetap melakukan aktivitas lari-lari kecil, dan istirahat pasif. Nah, istirahat pasif ini namun pada dasarnya tetap pada kondisi istirahat untuk melakukan repetisi berikutnya. Jadi istirahatnya nggak terlalu lama buat persiapan ke set berikutnya gitu. Lalu menurut Jonat dalam Hardiansah tahun 2017 halaman 84, interval training berdasarkan prinsip interval, yaitu latihan menurut interval training ditandai oleh variasi lama pembebanan atau panjang jarak atau besar seri latihan. Variasi intensitas beban atau kecepatan atau beban berlebih, variasi interval beban atau lama istirahat, dan bentuk istirahat terhadap pembebanan atau komponen-komponen beban. Itu menurut Jonat. Lalu interval itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada interval intensif. Interval intensif itu adalah latihan untuk meningkatkan kecepatan, power, otomatis gerak, teknik, dan lain-lain. Interval intensif dilakukan dengan jumlah beban yang relatif singkat dengan intensitas berkisar antara 80 sampai 90%. Jadi kenapa interval intensif ini bisa singkat? Karena intensitas latihannya lumayan tinggi gitu kan teman-teman, ada di angka 80% hingga 90%. Lalu interval ekstensif menurut Suharno dalam Suhdi pada tahun 2018, latihan interval ekstensif adalah bentuk latihan yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan aerobik atau endurance. Tuh. Terus pada interval intensif juga sedangkan menurut Sulastyo pada tahun 2016 itu dalam jurnalnya di jurnal Sport Area Penjas Kesrek FKIP Universitas Islam Riau mengatakan bahwa metode latihan interval intensif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Oh, jadi teman-teman, interval intensif itu mempunyai ciri-ciri menurut Sulastyo pada bukunya itu. Yang pertama, intensitasnya 80 hingga 90% dari kemampuan atau kapasitas maksimal. Nah, jadi 80 sampai hingga 90% itu kapasitas maksimal dari olahragawan yang melakukannya gitu. Lalu yang kedua adalah volume latihan. Volume latihan ini biasanya intensitasnya tinggi, maka repetisinya lebih sedikit dibandingkan dengan metode interval ekstensif. Nah, karena tingginya intensitas pada interval intensif itu yang mempengaruhi lamanya latihan. Semakin intensitasnya tinggi, maka latihannya semakin sebentar, begitu teman-teman. Lalu interval atau istirahat antar repetisi relatif lama. Nah, jadi lamanya tuh di istirahatnya karena berat gitu bebannya per setnya gitu. Lalu durasi lamanya beban latihan relatif singkat karena intensitas latihan yang rendah, yaitu antara 80 hingga 90% dari kapasitas maksimal. Itu ciri-ciri dari interval intensif menurut Sulastyo. Lalu ciri-ciri interval ekstensif menurut Oktoriko tahun 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah intensitas latihan antara 60 hingga 80%. Nah, kan beda kan? Intensif itu 80 hingga 90, kalau ekstensif 60 hingga 80. Terus untuk latihan dengan beban intensitasnya 50 hingga 80% dari kemampuan maksimal gitu. Lalu volume latihan, apabila stimulus intensitas rendah, maka volume diperbesar. Bila melakukan suatu pekerjaan dengan intensitas sedang, maka istirahat harus diperbanyak. Seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga adalah istirahat antar repetisi latihan adalah singkat. Nah kan yang tadi intensif itu istirahatnya lama gitu kan, relatif lama repetisinya. Kalau ekstensif ini lebih ke singkat gitu waktu istirahatnya. Penurunan istirahat dapat dilakukan dengan mengukur denyut jantung setelah melakukan latihan. Nah, pengukuran istirahat pada interval ekstensif ini dapat diukur dengan mengukur denyut jantung setelah kita melakukan suatu latihan, begitu teman-teman.
Lalu ada tujuan interval intensif. Nah, menurut Harsono pada tahun 1993, latihan interval intensif adalah latihan untuk meningkatkan kecepatan, power, otomatis gerak, teknik, dan lain-lain. Perlu diingat, volume beban latihan berbanding terbalik dengan intensitas beban latihan. Nah, jadi volume beban latihannya berbanding terbalik dengan intensitasnya gitu. Lalu berat beban latihan dapat ditempuh dengan jalan hanya memperbesar volume, meningkatkan intensitas, memperpendek waktu recovery. Nah, semakin kali kita meningkatkan intensitasnya, maka waktu buat recovery-nya semakin singkat gitu. Terus menambah frekuensi dan tempo tinggi. Dapat pula memperberat beban latihan, meningkatkan secara serempak semua ciri-ciri beban latihan atau sebagian-sebagian gitu. Jadi kita bisa melakukan latihannya secara serentak sekaligus atau sebagian-sebagian, itu tergantung kemampuan maksimal dari orang yang melakukan latihan tersebut. Terus jadi latihan interval intensif itu yaitu salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan kecepatan yang dilakukan dengan berat tubuh sendiri. Metode latihan interval intensif dilakukan dengan jumlah beban yang relatif singkat dengan intensitas berkisar antara 10 hingga 90%, tinggi berdasarkan lamanya pembebanan antara 30 hingga 60 detik dengan istirahat tidak penuh. Metode interval intensif ini akan mampu meningkatkan saraf-saraf motorik yang kompleks. Istirahat yang tidak penuh ini dapat dilakukan dengan istirahat pasif, yaitu istirahat tanpa melakukan aktivitas seperti tidur, berdiri, duduk, dan dalam bentuk istirahat aktif yaitu istirahat dengan melakukan aktivitas yang ringan atau bisa dibilang lari-lari kecil atau jalan gitu kan. Nah, jadi tujuan interval intensif ini dapat meningkatkan saraf-saraf motorik yang kompleks. Jadi saraf-saraf kita bisa berjalan sesuai dengan fungsinya gitu. Lalu tujuan interval ekstensif. Tadi kita sudah sudah membicarakan tentang tujuan interval intensif. Nah, sekarang tentang ekstensifnya apa sih gitu kan. Jadi latihan interval ekstensif itu adalah latihan dengan tujuan meningkatkan daya tahan aerobik atau VO2 max. Nah, jadi ekstensif itu lebih ke fokus ke VO2 max gitu kan, ke daya tahan aerobiknya. Terus metode latihan interval ekstensif mencakup selang-seling periode kerja dan istirahat, sama halnya latihan interval training pada umumnya yang merupakan metode untuk meningkatkan kemampuan daya tahan aerobik atau VO2 max. Sistem latihan dirasa sangatlah tepat untuk meningkatkan VO2 max atlet bulu tangkis. Atlet bulu tangkis karena menyerupai karakteristik olahraga bulu tangkis. Nah, jadi ekstensif itu bentuk interval ekstensif itu menyerupai karakteristik olahraga bulu tangkis sehingga sering digunakan oleh atlet bulu tangkis latihan ini tuh. Nah, yang tadi untuk meningkatkan, kalau intensif itu untuk meningkatkan daya tahan motorik, saraf-saraf motorik. Nah, kalau ekstensif tersendiri itu lebih fokus ke daya tahan aerobik dan VO2 max-nya. Begitu teman-teman. Lalu selanjutnya apa sih gitu kan kaitan metode latihan interval intensif dan interval ekstensif terhadap VO2 max. Jadi ini ada kaitannya nih antara interval intensif dan ekstensif tuh. Menurut Umar pada tahun 2007 telah mengungkapkan usaha-usaha yang dapat meningkatkan VO2 max adalah sebagai berikut. Jadi menurut Umar tuh ada beberapa usaha yang dapat meningkatkan VO2 max itu tersendiri, yaitu melakukan latihan yang intensif sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Terus meningkatkan kadar hemoglobin, karena hemoglobin ini yang akan membawa oksigen dari paru-paru ke sel jantung. Lalu termasuk sel otot rangka juga kan. Dan yang ketiga menurunkan denyut nadi istirahat. Karena semakin rendah denyut nadi istirahat, maka semakin baiknya kondisi fisik seseorang. Jadi kita nggak boleh terlalu kecapean, terlalu diporsir, karena itu nggak baik. Dan yang keempat, menurunkan kadar lemak tubuh, terutama kelebihan lemak menyebabkan obesitas dan kegemukan. Nah, jadi untuk meningkatkan VO2 max itu kita harus menurunkan kadar lemak kita terlebih dahulu, karena semakin tinggi kadar lemak maka kita mengalami
obesitas, dan itu tidak baik buat tubuh kita, teman-teman. Dan sekarang manfaat intervalnya ya, dibalik intensif dan ekstensifnya ini, manfaat interval itu tersendiri. Jadi merupakan metode yang tepat yang meningkatkan kualitas fisik para olahragawan. Pada metode latihan interval ekstensif lebih mengutamakan pemberian waktu interval atau latihan istirahat atau pemulihan pada saat antar repetisi, seperti halnya interval training pada umumnya. Lalu latihan interval training dengan rasio kerja dan istirahat yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan, maka sangat baik dalam pembina khususnya daya tahan dan stamina serta kebugaran tubuh. Jenis latihan ini cocok diterapkan pada cabang olahraga yang memiliki endurance seperti sepak bola, tenis, bola basket, bulu tangkis, dan olahraga-olahraga lainnya. Menurut para ahli fisiologis, berpendapat bahwa latihan endurance adalah sangat penting bagi semua cabang olahraga. Hal ini dapat membuat seorang atlet dapat bertanding dengan waktu yang cukup lama tanpa merasakan kelelahan atau dapat meningkatkan prestasi dengan latihan tersebut. Nah, jadi menurut para ahli fisiologis menjelaskan nih bahwa latihan endurance itu butuh untuk para atlet biar atlet-atlet bisa berprestasi dan bisa bermain secara maksimal dalam pertandingan gitu. Lalu di sini di sebelah sini ada gambar atau contoh bentuk latihan interval lari nih. Ya, di sini bisa kita lihat sama-sama gambarnya. Lalu yang kedua ada bentuk latihan interval renang atau interval swimming. Nah, ini ada gambarnya, kita bisa lihat sama-sama juga. Ini adalah salah satu bentuk contoh dalam latihan interval. Nah, lalu ada weight training. Nah, dari tadi kita ngomongin beban tuh apa sih? Nah, ini ada di sini weight training. Jadi, metode latihan beban atau weight training menurut Bompa pada tahun 1994 menjelaskan bahwa latihan beban atau weight training adalah program latihan kekuatan menggunakan tahanan yang diberikan oleh beban seperti barbel dan dumbbell. Nah, jadi weight training tuh kita dibantu oleh alat bantu. Salah satu contohnya barbel, dumbbell, dan alat-alat lainnya yang bisa menunjang kerja otot kita. Namun di sini ada menurut Bowers dan Fox pada tahun 1988 menyatakan bahwa program latihan beban direncanakan untuk mengembangkan kekuatan otot. Ada 4 prinsip yang mendasari program pengangkatan beban. Yang pertama yaitu prinsip beban lebih, yang kedua prinsip beban meningkat, yang ketiga prinsip program pengaturan, dan program penghususan. Jadi menurut Bowers dan Fox itu program latihan beban tuh harus direncanakan terlebih dahulu untuk mengembangkan kekuatan otot secara maksimal. Lalu ada circuit training. Jadi menurut Morgan dan Adams pada tahun 1959 menciptakan metode kesegaran jasmani dan latihan sirkuit yang terbukti berhasil dalam beberapa masa. Karena semua pos-pos dalam program latihan disusun dalam suatu putaran yang berurutan, maka metode ini disebut latihan sirkuit. Nah, kenapa bisa disebut latihan sirkuit? Karena berbentuk sirkuit, di mana berbentuk pos dan melingkar, biasanya seperti itu latihan sirkuit tuh. Lalu latihan sirkuit ini dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat. Jadi latihan sirkuit ini bisa menggunakan alat dan tidak bisa menggunakan alat ya teman-teman. Metode latihan sirkuit berbentuk rangkaian latihan yang terdiri dari butir-butir latihan. Latihan sirkuit dibedakan atas dasar banyaknya butir latihan setiap set. Jadi yang membedakan latihan sirkuit itu adalah banyaknya butir latihan setiap setnya. Yang pertama, latihan sirkuit pendek terdiri dari 6 butir latihan. Jadi sirkuit pendek itu ada 6 butir latihan atau 6 pos latihan, pos 1, 2 hingga 6. Lalu kalau latihan sirkuit normal tuh terdiri dari 9 butir latihan atau 9 pos ya. Lalu latihan sirkuit panjang terdiri dari 12 butiran. Dan itu menurut Sarjono pada tahun 1980. Dan di bawah ada gambar contoh pos per posnya. Itu adalah mekanisme dari pos ke posnya gitu teman-teman.
Lalu pemberian beban latihan menggunakan metode latihan sirkuit itu diawali dengan memilih program latihan terlebih dahulu. Pemilihan itu secara progresif ditingkatkan dalam arahnya. Jadi itu juga memperhatikan arahnya, yaitu pertama tingkat beban latihan atau jumlah ulangan setiap set, setiap pos, jumlah putarannya, jumlah setnya itu ditambah. Tingkat beban latihannya itu harus diperhatikan juga. Lalu lama waktu latihan atau perpanjangan periode latihan setiap pos, jumlah putaran, bahkan jumlah pos. Lalu intensitas latihan memperhatikan kekuatan setiap unit waktu, ditingkatkan dengan menambah frekuensi gerakan, lebih memperhatikan kekuatan dalam mengatur untuk mengatasi penambahan beban atau mengatur latihan lebih giat. Lalu yang keempat, densitas latihan atau memperpendek atau menghapus waktu istirahat antar posnya gitu, antar posnya. Lalu frekuensi latihan atau frekuensi latihan per minggu dalam waktuan minggu. Dan yang keenam, mengganti program latihan. Menurut Scholes tahun 1986 itu, perencanaan latihan sirkuit diawali dengan menentukan tujuan latihan, dilanjutkan memilih dan menentukan butir-butir latihan untuk menentukan intensitas latihan. Nah, lalu ada tabel yang menunjukkan hubungan antara repetisi, jarak, waktu, dan istirahat dalam latihan interval. Nah, jadi kita bisa lihat sama-sama tabelnya, di mana repetisi 3 jaraknya 800 meter, waktu 160 detik, istirahatnya 5 menit. Lalu ada repetisi 3 repetisi jaraknya 600 meter dalam waktu 120 detik, istirahatnya 4 menit, dan yang lainnya yang bisa sama-sama kita lihat di tabel ini. Oke, lanjut. Ada perbedaan antara high intensity interval training dan traditional endurance training. Nah, jadi pada high intensity interval training itu intensitas VO2 max-nya 80 hingga 170%. Sedangkan di traditional endurance training itu intensitas VO2 max-nya 50 hingga 90%. Jadi lumayan cukup signifikan perbedaan antara intensitas latihannya ya. Lalu durasi intervalnya itu pada HIIT atau high intensity interval training itu durasi intervalnya 5 detik hingga 5 menit. Nah, sedangkan di tradisional itu tidak ada durasi intervalnya. Lalu di HIIT total durasinya 4 hingga 30 menit. Sedangkan di tradisional total durasinya 30 hingga 120 menit. Nah, jumlah level pada HIIT itu 4 hingga 10 kali. Sedangkan di tradisional tidak ada interval. Nah, lalu pemulihan pada HIIT, pemulihan itu 30 detik hingga 4 menit. Sedangkan pada tradisional tidak ada pemulihan. Lalu latihan high intensity interval training itu sendiri memiliki pengaruh terhadap tubuh, terutama tekanan darah. Itu yang pertama, berpengaruh sekali pada tekanan darah. Yang kedua, kepada hormon. Yang ketiga, kepada glukosa darah. Yang keempat, kepada level laktat. Yang kelima, kepada sistem saraf otonom. Nah, itu adalah 5 faktor pengaruh terhadap tubuh saat kita melakukan latihan high intensity interval training. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang interval training itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Deden Akbar Izzuddin, SPD MPD, selaku dosen pengampu yang telah memberi tugas ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah melihat video ini. Maka di sini saya akan menampilkan tentang kurikulum vitae saya di sini. Lalu ada daftar pustaka hingga lampiran jurnal, lampiran buku yang saya dapatkan. Kita bisa sama-sama lihat di sini.
dan terima kasih. Saya pribadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.